Ini kita akan eksekusi batang yang asalnya dari bibit tua yang sudah pernah berbuah ya bibit. Ini contoh yang mati. Ini batang karena bukan dari jamur, bukan dari penyakit, karena memang batang ini udah terlalu tua. Kita tanam dulu tumbuh satu tunas dan dia mati. Ini batang tua ini bagian bawah sudah enggak mungkin untuk berbuah. Kita tinggal cuma kenapa yang dipakai media-media yang bagus-bagus kok bukannya tumbuh malah mati. Nah, itulah kesalahannya di mana? Ini kita akan eksekusi batang yang asalnya dari bibit tua yang sudah pernah berbuah ya, bibit tua yang kita kejar untuk pembuahan. Seperti ini contoh-contohnya, ini udah saya potong dari sini bibit 1 meter dan dia tumbuh satu tunas nih dari pangkal. Dia menjalar nih ke atas. Ini usianya udah 2 tahun, baru belum ada 2 tahun, udah 20 bulan sekarang, dan ini tahun ini udah bisa kita buahkan. Dan ini tahun kemarin buah hanya 1 tangkai, dan batang ini udah terlalu tua ya, ini nggak akan buah walaupun masih ada ruas yang tertinggal yang belum ditumbuhi buah. Ini ada 1, ini belum ditumbuhi buah, 2, 3. Nah, ini yang ke bawah udah habis. Memang bawaan dari bibit awalnya ya, steknya memang udah pernah berbuah nih di bagian bawah. Dan saya tanam tumbuh 1 tunas. Ini akan kita potong, kita buang. Seperti ini juga sama, ini masih ada 1 ruas, 2 ruas, dan di bawahnya udah bolong. Ini dari sini pucuknya tadi. Oh, yang ini juga tumbuh 1 tunas di pangkal. Ini tunasnya, ini ya tunasnya dari pangkal, dan ini belum berbuah untuk tahun ini. Ini ya cukup panjang, ini 2,5 meter. Ini saya potong. Sebenarnya masih ada sisa-sisa ruas yang belum ditumbuhi buah tuh, tapi karena dia batangnya udah terlalu tua, jadi tidak memungkinkan untuk ditumbuhi buah lagi, karena di pucuk-pucuk mata tunasnya ini ya. Ntar saya buka dulu. Nah, ini udah ada titik-titik kayak semacam kulit kering di bagian ujung ini. Ini udah nggak akan bisa ditumbuhi buah lagi dan nggak tumbuh tunas juga. Dan kemungkinan kalau kita tanam sih masih 1-2 ruas mungkin masih bisa, cuma batang ini udah terlalu tua. Kalaupun kita tanam, perakaran juga kurang bagus ya. Ini saya buang juga, saya potong. Dan ini nih, ini contoh-contoh yang mau kita potong, yang di ruas-ruasannya udah ditumbuhi buah seperti ini. Ini belum, cuma pucuknya udah putih. Ini belum. Dan ini memang batangnya sangat
besar ya, sangat dulunya memang subur di hutan, saya pindah ke lokasi ke lahan ini. Jadi batangnya memang sangat besar dari stek awalnya, tapi tunasnya pun sama dengan bibit yang kecil. Ini masih ada juga, cuma tidak memungkinkan untuk ditumbuhi buah lagi seperti ini kan masih ada, cuma ini akan saya potong juga nanti, karena ini juga walaupun kita piara dia nggak akan berbuah karena batang sudah terlalu tua. Jadi kita mengandalkan bibit yang tunas yang tumbuh dari pangkal ini nih ke atas menjalar itu, dan menjalar ke tiang udah menggantung 2 tunas ya. Ini di bagian atas ini tumbuh 1 tunas, jadi dia udah bercabang, udah 2 batang dia menjalar. Ini saya gantung, yang satu itu ke sebelah sana saya gantung juga, dan ini tahun ini udah bisa untuk ikut berbuah. Tahun kemarin kan belum berbuah ya. Dan ini batangnya juga udah kelewat tua nih dari pangkal juga nih, dia tumbuhnya di bagian pucuk sini, dan kemungkinan nanti kalau sampai ini malah kayaknya nggak sehat ini batang. Kalau sampai dari batang bawah ini mati, tunas di atas ini tetap terpaksa kita turunkan lagi, kan udah terlalu tua juga batangnya. Kita eksekusi langsung batang-batang yang sudah tua, yang udah nggak memungkinkan untuk ditumbuhi buah lagi, jadi kita potong. Ini tunas dari sini, dari pangkal kita ambil kira-kira 1 atau 2 ruas di atasnya, jangan mepet ke ruas yang ditumbuhi tunas, karena nanti takutnya nanti setelah potong timbul pembusukan, nanti mati juga di bagian pangkal sini. Jadi kita potong agak jauh. Ini masih ada beberapa ruas, cuma tidak memungkinkan untuk ditumbuhi buah, jadi saya buang, saya potong, dan ini udah nggak bisa untuk dijadikan bibit lagi. Ini salah satu contoh batang yang pangkalnya udah mati, udah terlalu tua ya. Ini contoh yang mati. Ini batang karena bukan dari jamur, bukan dari penyakit, karena memang batang ini udah terlalu tua. Kita tanam dulu tumbuh 1 tunas, dan dia mati di bagian pangkal, cuma dia masih dari atas ini 1 tunas, 1 akar. Ini dari atasnya juga ini nih yang di dalam ini akarnya menjalar ke tanah, dan di ruas ini juga ada 1 akar, ruas paling bawah dia menjalar ke tanah. Jadi ini nggak perlu kita turunkan ya, biar kita potong aja langsung dari atas ruas yang busuk ini kita potong dari sini. Jadi kita mengandalkan akar yang dari bagian atas ini menjalar ke tanah untuk mencukupi nutrisinya. Oke, langsung kita potong aja ya di sini ya. Ini akar di bagian bawah ini kan udah kering nih. Nah, kemungkinan pembusukan ini akan menjalar sampai ke bagian ruas di sini juga. Nah, ini langsung kita potong dari pertengahan ruas, jangan terlalu mepet ke ruas atasnya. Nah, bagian tengah ruas dia masih sehat, jadi ini ke atas dia akan tetap tumbuh baik tunasnya, dia nggak akan mati karena masih ada akar-akar dari atas yang menempel ke tiang, dia turun ke bawah.
Ini ini mata tunas yang di batang tua tadi nih. Ini ada, dia mau tumbuh akar nih ya, tumbuh akar di tumbuh akar dari dalam apa namanya, mata tunas. Ini bukan bunga, bukan juga tunas. Ini kan satu tumbuh tunas di sini nih dulu. Udah usia mungkin dari beberapa bulan setelah tanam dia tumbuh. Dan ini belum pernah ditumbuhi buah, tapi tumbuhnya dari dalam malah tumbuh akar. Dan ini bisa kita lihat juga yang kuning. Ini kuning karena terlalu tua, memang batangnya ini mau mati. Tuh lihat ke bagian sana yang tua-tua ini menjelar turun. Nah ini kalau nggak dibuang ini hanya akan memakan tempat sempit untuk kita ngatur sulur-sulur yang masih muda, nanti susah. Lebih baik ini dibuang aja karena memang nggak ada manfaat lagi, udah nggak mau berbuah lagi. Lebih baik kita potong seperti ini nih, contoh yang udah tua. Dan ternyata kita salah potong tadi, yang satu yang arah menjalar ke sini tadi, di bagian pucuk ternyata ada tunasnya ini, dan ini masih ada buahnya. Jadi yang tunas bagian pucuk ini pangkalnya terpotong dan terpaksa harus kita turunkan. Nah kalau untuk pemotongan batang vanili atau kita mau kurangi sulur atau pengaturan sulur atau pemangkasan stressing, kita harus benar-benar hati-hati, harus kita perhatikan di bagian atasnya itu ada tunas baru atau enggak. Kalau misalkan ada tunas yang bagus di bagian atas nanti kepotongan, sayang. Ini harus kita turunkan. Nah ini
batang tua. Ini dari sini. Ternyata di sini kan ada tunas. Kalau kita potong dari pangkal, dari bawah sana kita potong, ini harus kita turunkan juga. Ini harus kita teliti, kita telusuri sampai ke pucuk. Di bagian pucuk masih aman nggak? Kalau aman boleh kita potong, tapi kalau memang ada tunas seperti ini untuk pembuahan sekarang nih, kalau kepotong bawahnya sayang. Ini sisa-sisa potongan yang tua-tua tadi, hanya ini yang muda ya, yang mau kita turunkan, kita pindah tanam karena pangkalnya kepotong. Ini batang tua ini bagian bawah sudah nggak mungkin untuk berbuah, kita tinggal tunggu tua, mati dan busuk. Tapi di bagian atas ini masih ada tunas-tunas barunya. Seperti ini yang di sini tadi. Nah, ini tunas baru dari pangkal ini. Jadi ini kita biarkan biar tunas yang di bagian atas nanti berbuah lagi. Nah, nanti kalau ini memang udah sangat tua dan udah mati dengan sendirinya, baru yang dari bagian atas, kalau nggak ada akar yang menjalar turun sampai ke tanah, baru kita potong dan kita turunkan tunas yang di atas. Bukti bahwa vanili sangat mudah hidup dan susah matinya. Ini vanili yang pucuknya saya pangkalnya saya potong, sisakan pucuknya. Jadi cuma pucuk ini mati, kering, bagian ruas ujung mati. Ini yang ke bawah nih malah tumbuh, dia tumbuh akar. Nah, karena dia menempel, ruasnya menempel di media rambat atau tiangnya ya ini, dan dia terlindung dari matahari. Akar ini, akar yang tumbuh ini nanti menjalar terus sampai turun sampai ke tanah, dan ini nanti akan ditumbuhi tunas lagi dan menjalar ke atas. Cuma ini kalau misalkan mau kita ambil, kita turunin di bawah juga, nanti akar ini langsung melanjutkan hidup kembali. Ini udah 3 mingguan saya potong kayaknya ini. Cuma karena dia kesengat matahari dari samping ya, dari sini dia agak kuning. Cuma kalau dia terlindung dari matahari, ini akan tetap hijau, tetap sehat batangnya sampai dia nanti akar ini menjalar tumbuh sampai ke tanah, baru ditumbuhi tunas baru lagi. Cuma lebih baik tetap harus kita lepas, lalu kita turunkan biar dari pangkal ada batangnya dari ujung di tanah. Sangat mudah hidup tanpa media pun, tanpa tanah pun sebenarnya vanili itu hidup. Coba yang susah itu penggunaan media. Kadang media yang ini itu dicoba dan pada akhirnya gagal juga, ternyata kesalahan dari medianya yang kurang steril. Nah, ini buktinya, tanpa menyentuh pun dia tetap tumbuh akar, tetap sehat. Cuma kenapa yang dipakai media-media yang bagus-bagus kok bukannya tumbuh malah mati? Nah, itulah kesalahannya di mana, apa di medianya atau di batang vanilinya.